Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lalu setelah saya memimpin Universitas Muhammadiyah selama 20 tahun, saya ditugasi oleh Pak Menteri Agama memimpin menjadi rektor di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama 16 tahun, 4 periode. Biasanya orang itu 1-2 periode sudah ditiru. Saya itu 4 periode. Lalu kemudian setelah pimpin UIN saya diajak oleh Profesor Tolka Hasan untuk menjadi pembina Universitas Islam Malang, perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang paling besar di Indonesia. Universitas Islam Malang. Saya menjadi pembina di situ, mungkin sudah 10 tahun. Selain itu saya diajak oleh Gus Salahuddin Wahid di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Saya menjadi ketua yayasan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sudah lebih dari 10 tahun. Lalu saya juga masih menjadi ketua Dewan Kurator Pondok Pesantren di Goton Ponorogo dan Salam. Itu juga sudah cukup. Selain itu masih ada lagi perguruan tinggi yang berukuran kecil. Dan itu soal-soal sekolah formal saya memang tidak sekali. Seumur hidup saya itu agak ngurusi lembaga pendidikan. Tapi dari sekian banyak ini saya tidak memperoleh nikmat sebesar nikmat yang saya terima dari para kiai dan tapi muslim ya tadi. Karena itu saya kaget sekali untuk datang ke sini. Satu hal yang kalau saya ceritakan itu mungkin semangat dan satu hal yang hari ini terjawab sebetulnya lewat bikin. Saya bertanya pada Abu Muslim, sebetulnya Muhammad itu siapa? Aku tidak jawab, tidak bisa dijelaskan. Tapi kadang-kadang tidak bisa dijelaskan. Penjelasannya terasa siapa sih Muhammad itu? Mengapa saya bertanya-tanya? Dan lalu kemudian tanya kepada Habib, ternyata juga dapat jawaban. Bagi saya kalau dari ini tahu sebetulnya siapa sih Rasulullah. Saya renungkan dari ilmu saya sederhana. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kok sedemikian mulianya disebut utusan. Kalau utusan itu kan pesuruh. Kalau pesuruh itu kan ya pesuruh yang disuruh-suruh. Tapi rupanya tidak hanya sekedar pesuruh. Kalau pesuruh itu misalnya rumahnya besar, tapi terusnya rumahnya besar sekali. Punya pesuruh. Pesuruhnya kan kalau ada gambarnya Habib Muslim tidak dipasang sebelah kan. Kalau hanya pesuruh menurut definisi kita. Nah, tapi kan Muhammad tidak begitu. Di hadapan Allah tidak begitu. Kalau ada gambar Jokowi, maka bukan pesuruh yang dipasang di sebelahnya, tapi adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kalau ada tulisan Allah, maka yang di sebelahnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tulisan, ada gambar Jokowi, sebelahnya adalah Kiai Ma'ruf Amin. Ada tulisan Allah, lalu kemudian ada tulisan Muhammad. Ada asyhadu an la ilaha illallah, lalu ada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, sempurna kalau hanya menyebut Allah tanpa diikuti oleh kata Muhammad.
Bahkan kalau saya tadi juga dengan sini, mayuti Rasul, fakot atau apa? Siapa yang ikut, siapa yang taat kepada Rasul, sama artinya taat kepada Allah. Ini tadi juga saya bukan. Indah ladina yubayi unaka. Indah mayuti yubayi unallah. Siapa yang berbaik kepada Allah, sama artinya dengan berbaik kepada Allah. Bahkan lalu kul ikut tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Manakala kita ingin disayang oleh Allah, ingin disayang oleh Allah, maka ikuti saya, ikuti Muhammad. Nanti Allah akan mencintai kita. Tidak saja cukup itu, tapi Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Manakala kita ikut Rasulullah. Bahkan kalau saya berkali-kali membaca surat An-Nisa ayat 150-151. Surat An-Nisa 150-151 itu yang di situ intinya dari besarnya. Manakala kamu memisah-pisahkan antara Allah dan Rasul, iman kepada sebagian dan iman kepada sebagian, nu'min bibaktin manakul bibaktin, yang demikian itu untuk mengambil jalan tengah. Maka jawabnya di ayat berikutnya itu 151. Ulaika humul kafirun al-haqqah. Mereka yang memisah-pisahkan antara Allah dan Rasul itu ulaika humul kafirun al-haqqah. Kafir. Yang memisah-pisahkan itu kafir. Dan sekian banyak ayat lain yang saya baca. Itulah sebabnya saya lalu kemudian bertanya kepada Habib, Muhammad Rasulullah itu sesungguhnya siapa? Kata Habib, tidak bisa dijelaskan. Sudah kita mencintai Rasul, kita mencintai Allah dan Rasul. Ternyata Habib punya tradisi membaca ini. Itu tadi sesungguhnya keterangan wajar yang ingin saya cari itu sebetulnya yang ini. Sebetulnya yang ini. Inilah yang tidak diajarkan di kampus-kampus. Saya yang memimpin kampus Islam, baik di lingkungan Muhammadiyah. Di lingkungan Muhammadiyah saya 20 tahun. Di lingkungan NU dan Muhammadiyah ialah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Isinya ke Muhammadiyah. Lalu kemudian setelah itu dalam waktu lama saya ikut memimpin Universitas miliknya Nahdlatul Ulama, Universitas Islam. Saya tidak mungkin ini. Padahal yang penting itu sebenarnya adalah yang seperti ini. Jadi sesungguhnya Bapak-bapak sekalian dan ibu yang berbeda, bahagia sekali lah. Ada tradisi seperti ini. Bahkan saya pernah cerita sama Habib. Kira-kira 7 tahun yang lalu, saya itu kalau tidur miring ke kanan, yang kanan itu di bawah, 5 menit saya tetap. Saya kalau tidur itu akan tidur gini. Saya anggap itu adalah biasa. Mungkin ini adalah penyakit orang tua. Waktu itu umur saya sudah 65 tahun. Sekarang 72 tahun. Saya katakan mungkin ini sejenis vertigo. Orang tua kan vertigo. Saya biarkan ternyata suatu saat puncak. Panas itu saya. Saya ngomong-ngomong sama teman, saya disuruh untuk periksa di ahli bedah kepala di rumah sakit primer.
Jakarta. Yang ditangani oleh Dokter Dali. Dokter Dali itu satu di antara 3 bedah kepala di Indonesia, jagoan bedah kepala di Indonesia. Saya ke situ. Setelah diperiksa-periksa nggak ketemu. Lalu kemudian saya dimasukkan MRI yang gede. Dari situ terdeteksi lah di kepala saya bagian kanan ini. Itu tubuh daging. Bentuknya sudah ketemu, posisinya sudah ketemu, besar kecilnya sudah ketemu. Disebut oleh dokter daging, itu harus diambil. Cara ngambilnya gimana? Jadi bedah kepala. Mau kepala kok dibedah? Ya kalau kaki, ya kalau perut itu dibedah. Lalu kemudian gimana kira-kira? Ada hasil nggak kira-kira? Kemungkinan berhasil gimana? Katanya ya usaha. Ya kalau bisa berhasil kepala sudah terbuka. Lalu apa tidak bisa dipastikan dari luar? Katanya tidak bisa. Lalu apa kira-kira yang berat? Yang berat, karena Prof. Imam, Profesor Imam. Prof. Imam itu ya, profesor itu dikiranya hebat di segala-galanya. Padahal Prof. Imam belajarnya bukan dari musik. Tapi musik itu guru yang profesor. Dan itu tidak tahu, tidak saja saya ya, kalau di Habib Musik bicara di forumnya si Wakus Wahid itu ya, profesor semua kan. Rektor UI, rektor IPB, UGM, betul-betul baik-baik. Lalu bersudah malam dan Habibnya ngomong, sudah beda dengan betul. Nah, katanya tidak bisa, katanya. Kalau tidak dioperasi. Lalu kemudian saya nyerah, ya sudah, tidak usah. Rasulullah dulu usianya 63, saya ketika itu sudah 65, hanya lebih. Lalu kemudian dokter kami jangan putus asa. Ayo kita pergi ke senior saya. Ada dokter seniornya. Saya diajak pulang. Ternyata dokter senior itu saya sudah lama kenal, tapi tidak ngomong-ngomong soal penyakit. Yang bawa adalah dokter Dani. Setelah diterangkan oleh dokter Dani, selesai sama dokter, kata sama dokter, coba. Lalu kemudian setelah paham, dokter Dani disuruh kembali. Pikiran saya. Dokter, saya dokter Dani itu berdua. Setelah dokter Dani tidak ada, kembali ke rumah sakit, saya juga mikro. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih, tidak usah takut. Tidak usah, susahnya. Padahal saya sudah susah. Saya sudah susah kok dibilang tidak susah. Lalu gimana? Dokter itu ya begitu kok. Dokter itu tugasnya hanya periksa dan obati. Tidak pernah di dunia ini ada dokter yang bisa menyembuhkan. Dokter itu ya periksa obati. Kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau tidak sembuh ya diperiksa lagi, diobati lagi, diperiksa lagi. Yang penting bayar. Lalu gimana? Ayo kita datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Ayo kita datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Siapa itu? Rasulullah. No. Kita memohon kepada Rasulullah. Saya tanya, kenapa tidak kepada Allah? Allah tidak urus saya. Allah itu tidak urus. Tidak urus aku. Dunia ini sudah diserahkan kepada Rasulullah. Bagaimana saya tidak percaya? Kok saya itu lagi kepingin sembuh.
Percaya. Percaya nggak, Bro? Ya percaya, saya bilang gitu aja. Terus saya kepingin sembuh. Ya kalau masih merdeka kayak gini masih hebat. Saya kan sudah tidak bisa hebat. Bagaimana sudah saya sakit Pak? Hebat. Lebih baik saya percaya aja. Gimana caranya? Ayo kita sowan Rasulullah. Saya diajak sowan Rasulullah. Gimana caranya sowan? Kalau kita sudah pernah ngobrol, pernah haji. Ayo kita secara hakikat. Urusan agama itu urusan hati, bukan urusan fisik, bukan urusan jasmani, urusan hati. Hati itu apa? Ikat. Ikat kan bikin ya. Bahwa di benar kalau salah. Urusan ikat, urusan ikat. Ayo bro, iman saya ajak, saya tambah di sekarang. Berasa ketemu Rasulullah, iman itu. Ikat seolah-olah Prof. Imam berada di Masjidil Haram. Syukur-syukur kalau Prof. Imam masih ikat, itu ada Ka'bah. Bukan Ka'bah ya, tapi Baitullah. Ka'bah itu hanya tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Tempat itu begitu penting sehingga semua kitab suci itu. Taurat menyebutnya Jakub alam, Zabur menyebutnya Musab bumi, Injil menyebutnya subuh alam, Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah. Rasulullah secara rohani ada di situ. Di Quran dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Di situ ayo kasih. Memohon kepada Allah agar penyakit sampai disembuhkan oleh Rasulullah. Saya malu, saya percaya ketika lalu dibimbing astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berulang-ulang kira-kira 5 sampai 6. Cukup, Bro. Bagaimana rasanya? Rasakan. Kalau kita pulang aja, Bro. Saya disuruh pulang. Setelah pulang, anehnya, nah dulu saya tidur, ini tidak bisa. Saya sudah bisa ini, sudah bisa ini, sudah bisa. Saya puasa, Pak. Beberapa bulan kemudian lihat lagi. Ternyata penyakit saya, kaki itu sudah ada. Sampai hari ini saya tidak pernah bedah kepala saya. Karena kaki itu sudah hilang sampai sekarang. Yang begini ini lalu saya konsultasikan kepada Habib. Saya tanya siapa sih Rasulullah kepada Habib itu karena saya mengalami kayak begini. Mari lalu ada COVID. Tadi pada ada COVID. Saya juga tanya lagi kepada dokter. Ya saya sudah kenal. Gimana caranya? Dia bilang bahwa kalau ada gunung meletus kita berarti jauh. Kalau ada banjir kita mencari tempat yang tinggi. Kalau ada gempa, kita segera lari dari rumah. Kalau ada hujan, kita harus masuk rumah. Semua harus akan aman. Pertanyaannya adalah kalau ada COVID ini, ada pandemi, penyakit yang sudah melanda seluruh dunia itu, lalu kita bagaimana? Saya diterima. Boleh dokter. Di Quran ada yang mengatakan Ida awala baiti mudi alinnas ladani kita kata bukarokan wahu dan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man taqallahu kana amin. Siapa yang masuk ke tempat itu apa? Nah, masuk di tempat itu tempatnya kan sempit dan jauh. Lalu gimana caranya? Caranya hati kita berasa. Ingatan kita, jamaah saya punya jamaah masjid
saya ajak bersembunyi gitu Pak. Kalau sholat, kalau mau makan, kalau mau tidur, nama saya cari. Kalau mau tidur, kita mohon izin kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasul, agar diizinkan untuk tidur di tempat yang mulia. Begitu setiap kali tidur saya ajak. Subhanallah, alhamdulillah. Ternyata sampai 2 tahun ada COVID itu. Jamaah saya kira-kira 300-400 itu satu saja dari mereka. Apalagi pagi masih utuh. Padahal terawih masih tetap, sholat 5 waktu masih tetap, sholat Jumat masih tetap, sholat hari raya masih tetap. Akhirnya karena banyak masjid libur, lalu pada pusing masjid saya. Harus saya tambah tengok, tapi juga tak berikan. Dan saya bersembunyi di tempat yang aman. Bukan dakol laku, karena yang begini-begini ini saya tanya. Nah guru saya itu tadi siapa? Tapi guru saya kepingin ketemu tak ada. Orangnya juga tidak seberapa itu, sederhana sekali. Dia seorang dokter. Dia pernah jadi, dia sekolahnya SD, SMP, SMA, lalu kedokteran. SMA-nya di Kristen. Lalu, karena pintar lalu kemudian diterima di UI kedokteran. Ketika ketemu di UI, ketika ikut UI, nilainya bagus, lalu mendapatkan beasiswa bedah jantung di Jepang. Lalu kemudian meneruskan pendalaman lagi di Jerman, lalu kemudian pulang dijadikan dokternya Pak Harto. Ketika jadi dokternya Pak Harto itulah Raja Saudi itu ada keluarganya yang sakit, sudah diobatkan kemana-mana tidak sembuh. Tahu Pak Harto punya dokter di Pika untuk datang ke sana. Subhanallah. Dalam waktu singkat itu sembuh. Betapa senangnya ketika itu kerajaan. Akhirnya dia diberi hadiah masuk Ka'bah. Ketika masuk Ka'bah itu begitu masuk, lihat atas ada cahaya yang begitu indah kata. Dia seperti indah dan indah. Dalam suara seperti itu datanglah orang tinggi besar. Menurut pengalaman dia, ngaku namanya Ibrahim. Datang lagi Musa, datang lagi Isa, datang lagi Ismail. Terakhir itu Muhammad Rasulullah SAW. Dia lalu kemudian ditunjuki tentang kehidupan Israel dari awal sampai akhir. Seperti nonton film, tapi belum kehidupan. Waktunya hampir satu jam. 1 jam itu kehidupan spiritual kan lama. Lalu kemudian setelah selesai dia suruh pulang. Diberi tugas sampaikan, terangkan Al-Quran kepada siapapun yang kamu temui. Dia bilang saya tidak pernah belajar kamu, baik di pondok maupun di sekolah kamu. Tapi kamu bisa. Subhanallah. Saya sampai di Jakarta ini ditanya apa saja tentang Tuhan, itu bisa jawab. Ditanya tentang apa itu bisa jawab. Hanya memang ada tidak pernah suruhan. Lalu apa namanya? Makhrajnya itu kurang. Tapi dia sadar bahwa dia itu bacaannya kurang fasih. Dia selalu kajak namanya Dr. Fadhan. Dosen UIN juga yang hafal Quran pernah belajar di Mesir, itu selalu diajak beliau untuk menjalankan, untuk baca surat ini, hadis ini, nomor sekian, ya itu apa? Tanpa menghafalkan. Nah, saya lalu kemudian juga tanya pada, pokoknya kalau saya juara kuda tanya pada, gimana Bi?
Habib kepingin juga ketemu. Habib ketemu sekali, tidak tahu. Nah, saya tidak tahu ketika itu. Habib katanya, saya kepingin ketemu orang yang berasa ketemu Rasulullah. Kepingin salaman. Habib ceritanya Rasulullah. Orangnya ada di Jakarta sih. Hanya Habib tidak mau dipublikasikan. Nanti dirasa tidak dipercaya. Bagaimana hanya belajar Quran 1 jam lalu kemudian bisa menjelaskan Quran. Kalau Nabi berkata suatu saat tidak hadirkan di sini kalau untuk ketemu, lalu tidak ngaji sahabat saja. Kayaknya usia beliau sudah 76 tahun ya, sudah tua. Kalau saya 72, nah saya pergi kemana-mana itu bersama beliau. Saya diundang karena beliau itu ke Jerman, ke Prancis, ke Inggris, ke Belanda, ke Brussels, ke Amerika Serikat, New York, Imam Samsi Ali, ke Australia, ke New Zealand, ke Auckland, ke Wellington, ke Rusia 2 kali tahun 19 kemarin. Bahkan sampai ke Amerika Latin, karena Amerika Latin juga jauh. Pesawatnya 30 jam ke sana. Lalu kemudian juga ke beberapa negara di Asia itu, ini lebih mudah. Ya sebenarnya ada seberapa, tapi itu tadi diajak untuk mencintai Allah dan Rasul. Diajak untuk mencintai Allah dan Rasul. Hal yang baru menurut saya. Dalam beragama ini ada sesuatu yang hilang. Kata beliau. Apa yang hilang itu? Yang hilang itu adalah rumah. Yang hilang itu adalah rumah. Kita ini kehilangan rumah. Dalam kehidupan ini rumah itu begitu penting. Rumah itu begitu penting. Karena itu kalau rumah itu tidak ditepati, rumah itu juga dapat rusak. Yang rusak bukannya rumahnya. Pemilik rumah itu sebetulnya juga bermasalah. Kalau punya rumah kalau tidak ditepati. Karena itu orang yang meninggalkan rumah lalu ditetapi, maka disebut bidat. Bidat itu kan jelek. Hidupnya gimana kalau tidak ada rumah? Hidupnya yang bagum itu kan jelek. Lalu jadi apa? Jadi belakang. Lalu seperti apa? Ya liar. Sebutan liar itu kan karena tidak terikat dengan rumah. Dan apa saja yang disebut liar itu selalu jelek dan membahayakan. Kucing liar, anjing liar, ayam liar, kuda liar, sapi liar, rumput liar dan jelek. Apalagi manusia liar. Makanya kalau kita nikah itu mesti ada sakinah mawaddah warahmah. Itu kan ada bau ke rumah tangga itu. Rumah ini tidak sebetulnya kabinet. Nah, manusia ini kata terdiri atas jasmani dan rohani. Jasmani ada rumah, tapi tidak rumah ini. Tapi ini rumah fisik. Ada rumah rohani sebenarnya. Rumah rohani itu kata beliau adalah Baitullah. Dan kita tidak boleh, tidak pernah berada di rumah itu. Jasmani harus di rumah, rohani juga di rumah. Kapan menempati rumah rohani? Ketika sholat. Tapi disebut-sebut oleh beliau. Karena itulah sholat mesti berhadap ke rumah. Sholat ini kan mesti berhadap ke rumah. Kecillah. Orang seluruh dunia itu kalau sholat kan berhadap ke rumah. Seharusnya tidak hanya di rumah, tidak berhadap ke rumah. Tapi kalau sholat hati kita harus ada di rumah. Itulah rumah rohani. Hanya seringkali ketika kita sholat, begitu Allahu Akbar, kita tidak ada di rumah itu. Tapi lalu kita ke pasar, kita ke mall, yang berdagang dagangannya, yang ke kantornya. Akhirnya tidak ada di rumah. Maka lalu kemudian secara jasmani kita di rumah, secara rohani kita tidak ada di rumah. Hal seperti ini yang selalu diingatkan pada
saya, tetapi yang paling penting bagi dia persis yang dia akan berarti. Tapi Muslim persis diajak untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Diajak untuk melakukan seperti ini. Ya seperti ini. Kalau nggak tahu bangsa dibuat pesawat, nggak tahu bangsa dibuat kereta api, nggak tahu bangsa dibuat perkumpulan, perkantoran, pemerintah, ada apa-apa. Kau berarti ada urus. Tapi kita ini jangan sampai tak tahu tentang kehidupan kita. Jangan sampai tak kenal sama Allah dan Rasul. Jangan sampai tak tahu. Nah kalau kita nanti pulang itu pulang kemana? Kembali kemana? Tak kala kita ilahi wa ilahi rojiun itu kemana? Tentu kalau tubuh yang kayak gini tidak perlu dipikir. Kalau tubuh ini kan mesti nyampe. Kalau pulang itu kita nyampe. Kalau tubuh ini kan nyampe, baru begitu sulit. Kalau Jakarta itu harus banyak. Mesti nyampe, kembali ke tanah nyampe. Karena mesti diantar oleh tetangga dan teman-teman. Ditiru lah mereka kopi. Kok nggak nyampe kan ini? Yang harus dipikir itu adalah rohani itu pulang kemana. Rohani itulah sebetulnya ke rumah rohani itu. Hal seperti ini ceritakannya. Tapi Muslim kita saya untuk mengungkapkan betapa pentingnya. Forum ini kok begitu penting. Saya tidak ngerti kakak kayak gitu. Maka saya beruntung terima kasih. Saya bertanya, tidak sampai jawab. Ternyata jawabnya begini tadi. Diberikan oleh saya di halaman 1, halaman 2. Banyak sekali, nikmat sekali saya hayati. Saya tidak ikut membaca, tapi saya menghayati makna yang terkandung dalam kalimat demi kalimat. Maka pikiran saya lalu, oh ini. Saya datang ke sini, tapi mau menunjukkan. Tapi mau menunjukkan pada saya. Jawaban saya, pertanyaanku dulu, jawabannya ini. Jawabannya di sini. Dan pelajaran kayak begini tidak pernah. Di sekolah-sekolah yang saya pimpin sekian lama itu tidak. Di sekolah-sekolah itu hanya memperkaya pikiran. Otak yang diasah. Tapi kalau ini bukan mempertajam otak, tetapi ini mempertajam yang punya otak. Otak ini kan hanya alat sebetulnya. Sama dengan telinga kita, sama dengan mata kita. Telinga kita ini kan hanya alat. Alatnya yang punya telinga untuk dengarkan. Mata kita ini kan juga hanya alat. Alatnya yang punya mata untuk lihat. Saya ngomong begini kan pakai mulut saya, tapi yang ngomong kan bukan mulut saya. Yang ngomong adalah saya, hati saya. Ngomong lalu menggunakan mulut saya. Jadi mulut, mata, telinga, otak itu adalah alat. Alatnya siapa? Alat saya. Yang rohani itu, yang ada di dalam dada itu. Ngaji kita. Di sore hari ini yang itu dilakukan secara rutin ini sebetulnya bukan memberi konsumsi otak, tapi memberi konsumsi yang punya otak, yang nanti akan kembali, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini sebetulnya. Dan bolak-balik dikatakan Nabi dalam pengajian-pengajian yang saya ikuti, kunci itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nyerahkan pada Rasulullah. Sama dengan saya juga. Ketika saya sakit juga seperti itu, nyerah pada Rasulullah. Rasulullah kepada Allah. Sebab yang bisa sampai kepada Allah tidak ada satu. Ialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satu jagat raya ini yang bisa sampai kepada Allah hanya Muhammad. Jibril saja ketika Mi'raj hanya sampai di langit. Tapi setelah itu
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu boleh dapat. Karena itulah maka kata Habib yang saya tangkap memang fungsinya adalah Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah sudah menyatakan kamu surga, kamu surga, kamu surga, kamu mencintai aku Rasulullah, insya Allah mengabulkan apa yang diusulkan oleh Rasulullah. Amin. Sebab Rasulullah itu adalah kekasih Allah, kesayangan Allah. Hal-hal yang terkait dengan kehidupan ini sesungguhnya diserahkan kepada Rasulullah. Karena itulah bayuti Rasul. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Bahkan Allah tidak akan mengazab seseorang manakala orang itu berdekatan berada bersama-sama dengan Rasulullah. Di surat Al-Asr ayat 30 itu. Manakala kita itu bersama Rasulullah dengan membaca sholawat seperti ini, kita secara tekun hati kita merasa dekat dengan Allah Rasul, merasa berada di Baitullah, di Masjidil Haram, yang Rasulullah secara ruhani yang ada di itu, yang sangat dikatakan la uqsimu bihadzal balad wa antaqimu bihadzal balad wa walidi wa walad. Maka insya Allah kita ikut Rasul, kita akan disayang oleh Allah, kita akan diampuni dosa kita, dan kita akan diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin. Saya kira itu ungkapan saya sebagai rasa bahagia ketemu Habib, ketemu Ustaz, ketemu saudara-saudara saya yang kumpul bersama sini untuk tidak rembuk politik, untuk tidak rembuk ekonomi, untuk tidak rembuk usaha dunia yang repek-repek, tapi di sini kita rembuk untuk hati, untuk mencintai Allah dan Rasul, dan itu adalah sedangkan buka-buka apa yang saya sampaikan ini kalau tidak cocok, tapi kalau kira-kira dianggap penting, paling banyak silakan dijadikan bahan renungan dan bahan pertimbangan. Dan dengan begitu mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah